Oke, semua yang di-view merupakan file-file yang kita tampilkan di webnya, kayak gitu ya, gampangnya gitu. Lalu model itu intinya adalah semua yang berhubungan dengan manipulasi data atau ke database. Untuk insert, update, delete, search, atau semacamnya, select data, segala macamnya. Itu semua hal yang berhubungan dengan database. Begitu. Lalu controller itu merupakan bagian yang mengatur kedua yang sebelumnya. Controller itu mengatur view dan model. Jadi si controller ini mengatur di view mana ketika diakses suatu alamat, itu view yang mana yang ditampilkan. Lalu data-data mana yang akan disiapkan dan ditampilkan juga ke view-nya. Seperti itu, gampangnya seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan ada alamat tertentu, misalkan localhost tutorial slash list. Nah, si controller ini akan mencari list. Oh, view-nya mana? View-nya untuk list ditampilkan yang list. Lalu si controller ini juga mengget data, menarik data untuk listnya masuk ke sini. Lalu ditampilkan menjadi sebuah satu kesatuan tampilan yang utuh gitu ya. Jadi yang MVC ini intinya view untuk ditampilkan, model untuk koneksi dan interaksi dengan database, manipulasi segala macam, lalu controller mengatur keduanya, kayak gitu, root-nya, modelnya, view-nya, kayak gitu. Nah, untuk installnya, teman-teman sudah ini ya, sudah bisa ya. Nah, kalau bingung, bisa setelah download, bisa di rename menjadi tutorial, lalu kita coba buka foldernya, coba kita sini ya. Buka bagi teman-teman, kita buka di editornya, lalu kita cari sini ada folder namanya application, ada config, lalu ada config.php. Nah, di folder application, config dan config.php kita edit dulu supaya konfigurasinya sesuai. Nih. Oh, ini dia. Untuk base URL-nya kita kasih http://localhost.2//localhost/tutorial. Seperti itu. Teman-teman, sekali lagi di folder application, config.php, di bagian di dalamnya ada namanya base URL, config base URL. Terus lihat di sini, diisikan di sini tutorial. Oh ya, maaf teman-teman, sebelumnya untuk materi hari ini sudah saya upload di link yang kemarin ya. Jadi teman-teman bisa akses link yang kemarin. Mungkin saya kasih lagi ya di chat begitu. Wah, ini nggak bisa ke yang lain. Atau ke Pak Kurniawan mungkin bisa share, ini saya hanya ke Pak Kurniawan. Nanti bisa, kalau link yang kemarin masih ada, saya sudah upload baik versi PDF-nya atau PPT-nya ya. Jadi bisa dilanjut. Oke. Di sini sudah, kalau sudah bisa, harusnya tampilannya seperti ini. Nah, ketika diakses seperti ini. Ada welcome to CodeIgniter. Ini halaman awalnya. Itu. Ada yang masih terkendala di sini? Sudah nggak ada ya? Harusnya sudah nggak ada. Jadi kita konfigurasi base URL-nya aja dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk setup database-nya, teman-teman bisa buka filenya di sini. File yang di folder tadi sama application, config, sekarang database. Nah, database ini kita isikan sesuai dengan kebutuhannya. Di sini kita harus isi hostname-nya localhost karena database kita masih di localhost ya.
Lalu username-nya biasanya kalau SMTP secara standar dia terus username-nya root. Passwordnya kosong, lalu database sesuai database yang sudah kita buat kemarin. Nah, yang kemarin saya menugaskan untuk bikin nama database-nya tutorial. Misalnya ada teman-teman yang berbeda, nggak apa-apa. Silakan tulis database-nya yang dibuat kemarin ya. Tutorial. Seperti ini. Lalu karena kita menggunakan MySQL, drivernya untuk database-nya kita pakai MySQLi. Oke. Cukup di situ. Save. Jadi ini untuk keperluan konfigurasi database yang akan kita gunakan. Kalau sudah, kita setup root-nya dulu. Kita lihat default setup root-nya dulu ya. Nah, di file yang di folder yang sama ada root.php sini. Kalau kita lihat di bawah, di sini default controller welcome. Ingat teman-teman tadi saya jelaskan controller itu adalah yang mengatur view dan model ya. Nah, maksudnya apa di sini ada default controller. Jadi ketika si web ini diakses, controller yang dijalankan paling pertama itu sih controller yang kita define di sini, welcome. Oke, sini kita define welcome. Nah, seperti ini. Nanti kalau kita buka nih si welcome ini, isinya seperti ini. Index, view, welcome message. Seperti itu. Nanti yang ditampilkan pasti di controller itu yang indeksnya dulu nih. Function index. Function itu apa? Function itu metode yang akan dipanggil, yang bisa dipanggil oleh suatu program gitulah ya, metode-metode. Nah, welcome ini yang pasti dipanggil kalau seperti ini langsung indeksnya. Karena di indeks ini dia meload sebuah file PHP yang bernama welcome underscore message, jadi ditampilkan. Isinya apa ya welcome underscore message ini? Ya isinya ini tadi yang kita lihat gitu. Sampai sini paham ya? Coba kita buka di folder view atau control di sini mana ya? Controller nih dia. Controller, di application, controllers ini ada welcome. Welcome itu yang kita definisiin di root-nya tadi, default root-nya. Nah, di controllernya ini dia ada indeks. Indeks berarti dipanggil yang paling pertama. Nah, kalau indeks ini isinya apa? Dia menampilkan view dari welcome message ini. Nah, welcome message ini bisa kita cek nih di sini. Kita contohnya ke views, nih, views. Lalu ada file namanya welcome underscore message. Sini. Nah, ini semua adalah barisan script yang kita bisa lihat di browser di sini. Oke. Gitu. Kita lanjut ya. Ini masih belum masuk ke codingannya, jadi teman-teman perlu dipahami juga konsepnya sedikit. Nah, kalau terlihat dari folder strukturnya, apa yang akan kita ubah itu di dalam application. Di dalam application, terutama di folder config, controller, models, dan views. Ya, sesuai dengan konsep MVC-nya. Kita bermain kurang lebih di config-nya, controllers, model, dan views. Teman-teman nanti mungkin ke depannya bakal belajar tentang helper atau library. Nah, itu nanti ke depannya kalau memang sudah cukup paham di basicnya. Nah, perlu kita pahami dulu nih URL strukturnya. Nah, misalkan ketika kita buka sesuatu, nih, misalnya kita bikin aja nih. Teman-teman buka controller welcome, silakan buka controller welcome. Sini kita bikin lagi yang namanya function di sini. Function. Public function misalnya sesuatu.
Sini kita bikin seperti ini. Lalu kita tampilkan sebuah tulisan aja. Cara menampilkannya pakai echo lalu string quote gitu ya. Misalnya apapun. Nah, kayak gini misalkan stringnya. Ketika mau diakses, ingat ya, ada di controller welcome ada function namanya sesuatu. Cara ngaksesnya seperti apa? Cara ngaksesnya itu gini. Kita ini folder projectnya ya, tutorial. Nah, caranya kasih index.php/welcome lalu /sesuatu. Nah, tampil ya seperti ini. Jadi strukturnya adalah yang di sini itu nama controllernya. Yang di sini itu nama controllernya. Semua huruf kecil semua ya. Walaupun tulisan controller di sini ini capital. Nah, lalu yang kedua adalah nama functionnya atau nama metodenya atau nama ya function yang akan diakses. Ini kebetulan ininya sesuatu. Kita lihat di sini, oh sesuatu. Dan dia menampilkan apa yang kita tulis di function sesuatu tersebut, gitu ya. Secara basic itu. Sampai sini ada yang kurang paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, di apa? Di framework itu biasanya ada query builder. Setiap framework itu punya query builder atau ORM. Nah, query buildernya itu beda-beda. Salah satunya kalau kalau di CodeIgniter secara umum query buildernya seperti ini. This db query. Terus select bintang from apa. Nah, itu teman-teman mungkin udah belajar tentang database ya. Semoga sudah paham untuk query kenapa bisa select bintang from mahasiswa segala macamnya. Nah, ini ada short apa ya? Short formnya. Caranya seperti ini. Select all from mahasiswa, tinggal this db get mahasiswa kayak gitu. Nah, inilah query builder yang dimiliki CodeIgniter secara umum. Kalau mau pakai where bisa get where atau langsung where-nya aja. Delete caranya seperti ini, di where dulu apa yang jadi primary key-nya atau apa yang menjadi key yang untuk di search-nya, lalu delete. Untuk insert dibikin lebih mudah. Kalau yang biasanya kan insert into apa values-nya apa. Nah, kalau ini kita cukup masukkan $MHS ini misalnya array lalu nama tabelnya. Kayak gitu. Ini gampang kan nulisnya. Begitu juga untuk update. Kalau sintaks apa namanya? Script MySQL query-nya biasanya update apa set nilainya apa. Nah, ini kalau ini cukup di where saja primary key-nya, lalu tabelnya apa, masukkan data yang akan diubahnya. Seperti itu. Jadi ini mempermudah teman-teman untuk membuat sebuah program web ya, maksudnya web gitu dengan menggunakan query builder. Jadi nggak usah panjang-panjang nulis query-nya, cukup pakai query builder yang ada. Kalau memang teman-teman mau lihat lebih lanjut, di sini ada query builder di CodeIgniter, cari aja user guide-nya. Lalu di sini database reference, lalu query builder class. Nah, di sini banyak nih. Ada select data, specific, insert, update, grouping, limit. Nah, itu banyak tuh. Seperti ini ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Oke. Ya, secara umum yang akan kita pakai itu yang ini. Dari yang get sampai ke bawah sampai update. Karena kita mau belajar CRUD-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin apa namanya? Controller sendiri. Nah, tadi kan controllernya welcome ya. Sekarang kita bikin controller sendiri. Caranya bagaimana? Nah, caranya teman-teman buka
folder controller nih di sini, folder controller kita bikin di sini. Create file misalnya ya, user controller biar paham ya. Langsung aja ada controller. Oke, bikin di folder controller, user controller. Isinya gimana, Pak? Isinya gini aja, Kak. Gini. Copy, taruh sini. Nah, cukup. Ininya hapus saja. Si komentarnya. Ini komentar, ini bentuk komentar ya. Komentar di PHP. Mungkin nanti secara dalam dibahas di perkuliahan mungkin ya. Nah, selalu ingat ada class name-nya. Class name-nya diubah harus sesuai dengan nama filenya. Berarti user controller gitu. Oke. Nah, misalkan load view-nya, nah ini cara ngekomennya. Dan kita mau komen itu sesuatu yang tidak dieksekusi ya. Jadi bisa, oh ini kayak begini. Nah ini tidak dieksekusi nih. Cuman jadi catatan untuk kita. Di sini misalkan kita echo user controller kayak gitu ya. Sudah? Coba kita lihat di sini. Hapus ininya. Nah, kita mau ngakses user controller bagaimana caranya? Ya gitu, kayak tadi ya. Index user controller. Bentar. Nah, pas kan? Sesuai ya. Sudah sesuai. User controller, apa yang kita tulis user controller. Dan ini indeks. Gimana gimana Kak nih caranya mau kalau yang pertama kali di akses langsung user controllernya aja. Nah, itu ke file konfigurasi yang root tadi. Akan ke root nih. Kita ganti jadi user controller. Nah, sudah ya. Seperti ini. Ada yang kebingungan? Atau sayanya terlalu cepat? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bikin, mau CRUD nih, kita bikin list dulu. List itu, list di sini maksudnya list usernya, data-data usernya. Kita pakai tabel. Kemarin kita sudah belajar tentang table di HTML ya. Nah, di sini kita bikin dulu view-nya. View di bawah, di dalam ini ya, folder view. Sini kita bikin misalnya folder lagi, biar rapi, kita bikin di dalam view itu satu folder, misalkan tentang satu fungsi tertentu. Misalnya kita mau bikin fungsi user, kita bikin folder user dulu di dalam. Lalu bikin file di dalamnya untuk list. Misalnya yang biasa saya lakukan adalah nama fungsinya, lalu apa yang mau ditampilkan, list. Oh, list, oke. List.php. Kayak gitu ya. Lalu di sini ditulis di sini karena view ini mengacunya di folder view yang di sini nih view. Jadi kalau kita bikin folder lagi berarti harus ditulis foldernya dulu, nama foldernya user, baru nama filenya user list. Itu ya. Jadi kalau kita bikin folder, tulis nama foldernya dulu slash user list nama filenya. Kebetulan sini nama filenya user list. Kalau misalkan di luar dari folder dan langsung di root folder views-nya, ya tinggal tulis aja si nama filenya kayak gitu, kayak tadi yang welcome message ya. Sekarang kita buat seperti ini. Isinya biar mudah, copy aja dulu yang ini, yang welcome message kita copy, masukin di user list ini. Masukin dari welcome message, copy semuanya, masukin ke user list. Oke, masukin di sini. Kalau udah, ininya baru kita hapus. Hapus, bodinya aja yang kita tinggalin. Di sini kita isi tabel. Kemarin sudah belajar tabel ya. Tabel. Nah, kalau di database-nya, nah di sini kita ada data tentang email, name, password, sama pictures. Pictures mungkin kita bahas besok aja. Kita semua datanya based on text aja ya, yang sekarang.
Nah, kita punya email, name, sama password. Berarti kalau password kan nggak mungkin ditampilin. Jadi kita tampilin email dan name-nya aja. Oke. Berarti kita bikin dulu table row. Ingat teman-teman, kita bikin row-nya dulu. Baru kolomnya. Kolomnya itu tabel data. Gitu ya. Tabel data yang mau dimunculin 3. Misalnya ini name, ini email, di sini action nanti. Oke, cukup sampai sini. Coba kita lihat. Nah, munculnya seperti ini. Name, email, action. Di sini karena kita munculkan label, name, email, action. Oke. Nah, jangan lupa yang kemarin kita munculkan garisnya. Caranya, nah di sini ada di dalam style, di atas di headernya, table, table row, dan table data kita kasih border. Border. 1px aja cukup. Ini size dari bordernya ya, tebal garisnya. Terus Mohon garisnya maaf Kak, ya, maaf mengganggu Kak. Boleh nanya gimana nggak? ya? Itu table Silakan. row dan maaf Kak mau nanya Kak. Itu table row sama table datanya harus dibikin dulu ya. Bagaimana? Maaf. Itu kan pas mau dibikin border table row dan table datanya harus bikin TR sama dengan apa atau TD sama dengan apa gitu atau dev TR TD gitu ya Kak. Iya, bikin dulu tabelnya supaya kita bisa lihat hasilnya. Gitu. Bikin dulu tabelnya, lalu TR, table row-nya, table datanya, apa aja. Dibuat dulu, baru kita kasih stylenya. Biasakan seperti itu ya. Ya Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau udah kita kasih border, kita udah lihat nih, ini datanya nggak ada garisnya kan? Gimana cara namain garisnya? Seperti ini. Kasih bordernya, tebal garisnya berapa, garisnya tipenya apa, solid aja. Nanti ada strip, ada segala macam. Dan warna garisnya apa? Black. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Gitu. Sampai sini ada yang ketinggalan atau bagaimana? Nggak ada, nggak ada yang ketinggalan ya, insya Allah. Sudah paham? Jadi di table sini kita bikin table email action. Nah, misalnya kita mau bikin satu data lagi nih. Sini misalnya. Kita copy aja. Bambang misalkan. Emailnya bambang at email.com. Actionnya misalkan di sini delete. Itu dulu. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, karena ini kan masih di statik di sini ya. Kita nulis sendiri, bukan dari database. Nah, sekarang kita munculin nih dari database. Gimana caranya? Gitu ya. Jadi sekarang kita coba munculin listnya yang adalah dari database. Nah, caranya itu kita bikin modelnya. Ingat model itu tadi yang berurusan langsung sama database. Nah, caranya kita bikin function namanya get all, lalu kita get all usernya, kayak gitu ya. Nah, ini order itu maksudnya apa? Nanti datanya di order dari apanya. Misalkan kalau ada tanggal lahirnya bisa tanggal lahir, kalau ada urutan ID-nya bisa ID, kalau ada yang lainnya misalnya create-nya dia, tanggal bikin akunnya bisa di order kayak gitu. Nah, caranya bikin di file model sini, model di folder, sorry, maaf. Folder model sini kita bikin model namanya user model.php kayak gitu. Ingat di dalam folder model bikin user model.php. Isinya seperti apa? Ambil aja dulu dari controller, ambil, misalnya ini aja biar gampang. Ambil aja dari sini, isi di sini. Dari user controller tadi isi masuk ke sini. Jangan lupa di sininya ganti user model. Nah,
Selanjutnya, karena kita ini model, di sininya jangan controller, tapi model. Nah, seperti itu, model. Ini kita hapus saja. Ini juga. Nah, kita bikin di sini get all. Ingat nama function nggak boleh ada spasi ya. Jadi misalkan pakai underscore aja biar gampang, atau nulisnya camel case. Camel case itu gimana? Besar kecil kayak ini. Misalkan get, biasanya awalnya kecil, get all. Nah, gitu biasanya. Atau seperti ini, get underscore all. Gitu ya. Nah, sebelum ke database, ada satu library yang harus di load sama kode igniter. Nah, caranya masuk ke autoload sini di config autoload ya. Lalu masuk ke sebentar library ini, autoload library, tulis di sini database sama session. Nah, dua ini ya. Satu lagi helpernya kita pakai URL. Jadi ada dua di file autoload yang harus kita tambahkan. Yang pertama di libraries, isikan database sama session. Kenapa isinya kita harus setup di sini supaya kita bisa menggunakan query builder yang di sini. Itu harus di load dulu. Nah, biar nggak, biasanya kita kalau mau pakai ini bisa juga load di construct-nya sini. Ya, function construct ini yang digunakan sama semua function yang di dalam modelnya kayak gitu. Nah, biar kita nggak ngeload setiap model kita load lagi data library database-nya, kita langsung aja di load secara otomatis oleh sistem di sini. Jadi di libraries, autoload libraries, tulis database, session, sama di helper kita URL. Nah, nanti saya terangin kenapa kita ngeload helper URL lagi. Kayak gitu ya. Cukup. Oke, balik lagi get all di sini. Caranya seperti yang di slide sini, mungkin biar kelihatan ya. Nah, caranya this db. Nah, ini cara manggilnya pakai this db. Jadi kita panggil si db-nya order by, karena kita punya di database primary key-nya adalah user ID, kita order by user ID aja, lalu ordernya dari besar ke kecil, atau dari kecil ke besar boleh. Dari besar ke kecil descending, dari kecil ke besar ascending. Kalau yang di sini descending berarti dari besar ke kecil. Berarti dari yang terakhir masukin ke yang paling besar, ke yang paling out pertama. Nah, kalau kayak gini dari yang pertama ke yang paling terakhir. Oke. Lalu return, return value-nya dengan cara this db lagi, this db, sebutin get di sini, sebutkan apa namanya, nama tabelnya. Nama tabelnya user. Jangan lupa kasih result. Kayak gitu ya. Di file user model get all, bikin function get all. Lalu bisa aja sebenarnya ini kita nggak usah seperti ini, langsung get user result, itu nggak masalah. Tapi saya mau kasih untuk ordernya. Jadi teman-teman harusnya sudah belajar tentang database ya, untuk ordernya seperti apa kayak gini. Dan dulu di result. Ini result bisa, kalau result seperti ini nanti hasilnya objek. Kalau mau resultnya array tinggal result array kayak gini. Hasilnya array. Tapi kita pakai yang objek yang standarnya aja dulu. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke user controller. Di sini kita kasih
construct public function double underscore construct. Nah, ini tulis di sini parent double underscore construct. Baru sini kita load modelnya. This model load. Kenapa harus bikin function ini? Nah, seperti saya bilang tadi, function construct itu yang ngebantu untuk support function yang lainnya. Nah, di sini kita mau pakai model user model. Berarti kita harus load dulu modelnya. Caranya di dalam konstruk ini. User model. Nah, kayak gitu. Baru kita bisa pakai di sini. Misalkan kita data kasih array list, misalnya namanya list sama dengan, baru sini kita panggil this user model. Nah, function apa yang akan kita panggil di user model? Get all. Oke. Berarti kita panggil di sini get all. Get underscore all. Nah, baru kita inject atau kita suntikan datanya ke dalam view-nya. Caranya tinggal kasih koma, masukin variabelnya data. Itu sudah, teman-teman, sampai sini. Ada yang ketinggalan atau kesulitan? Bisa raise hand kalau kesulitan ya. Maaf Kak, Ya. nanti di link drive-nya itu nggak ada rekaman yang kemarin. Kenapa? Di link PDF-nya nggak ada rekaman yang kemarin? Di link drive-nya itu nggak ada rekaman Kak, rekaman yang kemarin. Oh, kalau nggak salah Pak Putu uploadnya ke YouTube ya? Oh ke Gitu. YouTube ya? Katanya sih ke YouTube, nanti mungkin dikonfirm lagi sama Pak Putunya bisa. Ya Gitu. bisa. Oke. Nah, sampai situ. Ada teman-teman yang kesulitan di sini? Cukup ya? Kita lanjut ya. Nah, kalau sudah bisa get all, sebenarnya ini bisa kita lihat dulu isinya. Dan kita komen, lalu kita print datanya, kita print ke browsernya. Data. Coba kita akses. Oh ya, sorry. Punya saya database-nya bukan root aksesnya. Nah, ini ada error. Kita lihat error nomor 9, user controller model. User controller model. 9 mana sih? Oh, ini dia. Oh, terbalik. Model. Nah, ini. Nah, maaf ini tadi terbalik nulisnya. Munculnya seperti ini. Array kosong. Kenapa kosong? Ya karena belum ada isinya. Di database-nya saya kebetulan pakai database MySQL client gitu ya. Teman-teman bukanya bisa di phpMyAdmin. Langsung aja buka localhost/phpMyAdmin. Cuman ya lagi-lagi saya tidak menggunakan itu. Teman-teman bisa buka, terus buka database-nya, buka tabelnya, coba kita isikan data. Misalnya emailnya Bambang @email.com, namanya Bambang, passwordnya pas. Kita isi 2 coba ya. Emailnya john@email.com, sini John, sini pas juga.
Sudah? Kalau sudah kita lihat. Nah, ini datanya ada. Sini ada datanya ya. Ada Bambang @email sama John @email. Gitu. Berarti kita sudah bisa dapat data dari database. Oke. Nah, lanjut kita sekarang tampilkan data di tabelnya. Gimana caranya? Nah, di sini biar sesuai. Oke. Kita ke user list nih. Lalu di sini kita kalau PHP itu harus punya tag PHP-nya. PHP gini, buka tutup tag PHP. Tanda tanya PHP, terus kurungnya tanda tanya siku, kayak gitu ya. Nah, karena datanya tadi ada dua, kita looping. Looping, kalau teman-teman udah belajar Alpro, looping pakai for. Nah, kalau untuk PHP, kita bisa pakai for each. Nah, for each. For each list di sini, list. List ini dari mana? Variabelnya dari controller. Nih, list. Namanya yang di sini list, berarti kita panggil di sini list. List. Kalau misalnya kita dipanggilnya di sini data user, ya di sini kita panggil data user. Kayak begitu ya. Nah, cukup di sini tinggal kita print deh. Nah, cara ngeprintnya jangan lupa pakai echo. Ini kita taruh di dalam echo-nya aja. Sini. Oke. Biar rapi kita kasih indentasi seperti yang kemarin. Lalu, nah ini biar dari database bagaimana caranya seperti ini. Kita kasih tutup buka kurung kerawal. Nah, nilainya ada di variabel value. Tinggal value terus nama sesuai dengan nama kolomnya ya. Nih kolomnya email, name, password. Berarti di sini karena kita di sini pertama name ya, tulis name sini. Lalu di sini tutup value email. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan ini delete-nya linknya kayak gini aja dulu. Sampai sini jangan lupa ujungnya dikasih titik koma karena bakal error kalau enggak. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat nih hasilnya di sini. Nah, tadi kita punya dua data. Data pertama Bambang, yang kedua John. Sudah berhasil berarti ini. Sudah berhasil dari database. Kalau kita coba nih ya, tambahin lagi datanya. Sini kita tambah lagi. asep@gmail.com, misalkan sini asep. Nah, kita tambah nih di database-nya. Oke. Berarti harusnya di sini dia tulisannya Asep, tulisannya Bambang, John, dan Asep. Begitu lihat datanya. Nah, ini sudah muncul nih. Bambang, John, sama Asep. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada yang ketinggalan kah? Gimana teman-teman? Masih aman? Mungkin ada teman-teman yang nggak bisa ngikut langsung ngoding live codingnya ya. Nggak apa-apa, nanti mungkin ini sudah di record materinya Ya, sudah. Kak. Iya, ini sudah di record sama Pak Kurniawan tadi. Kita sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Nggak ada ya. Nah, sekarang kita kembali ke slide. Sini kita udah bikin, ini cara bikin view-nya tadi. Cara bikin modelnya.
controllernya juga cara load modelnya plus apa namanya, untuk masukin datanya ke view-nya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba nambah nge-add user pakai dari webnya. Ya, gimana caranya nge-add user pakai webnya kayak gitu. Oke, masih belum ada yang tanya ya. Nah, yang pertama kita bikin formnya. Formnya sama seperti apa namanya yang kemarin. Kita tinggal tulis namanya, email, password, lalu buttonnya. Caranya sama seperti yang tadi. Kita bikin apa namanya dari controllernya dulu. Mana controllernya? Di user controller. Sini kita bikin misalnya namanya. Ini kita hapus aja ya. Sini namanya add misalkan. Lalu di sini kita load view-nya, view mana yang mau kita load atau kita tampilkan. Misalnya nanti kita bikin namanya user user add gitu ya. Lalu di view-nya, di folder usernya kita bikin nih file baru namanya user add.php. Nah, ininya kita copy aja dari yang list, tampilannya, tinggal ininya diganti jadi yang table tadi kita hapus, kita ganti jadi form ya. Jangan lupa kemarin caranya bikin form gimana, form postnya biar cepat kayak gini. Nah, form, coba kita lihat dari yang ininya, dari codingan di sini. Bisa pakai div, bisa pakai paragraf kayak kemarin ya. Div, label, sini nih. Lalu di sini ada input, type-nya text, nama si ininya name. Name ini dari mana? Name yang ini. Itu dari, biar mudah, sesuaikan dengan nama kolom di database. Nih, di name. Kalau dia name X misalkan ya tulis di sini name X. Ya. Lanjut lagi, kasih placeholder. Your name misalnya gitu. Lalu datanya required. Sudah seperti ini. Oke. Nah, ini bisa di copy aja. Jadi 3. Yang ini yang ini email. Lalu di sini email juga. Nah, di sini type-nya juga ada email. Your email. Di sini placeholder. Untuk password, itu saja password. Type-nya juga password. Jadi biar nggak kelihatan kalau kita ngetik apa. Name-nya juga password. Sini placeholder-nya your password. Sudah. Kasih button nih. Tap di sini submit. Value-nya aja langsung. Submit atau di sini kirim. Kita coba bikin 2, yang satu reset. Reset di sini juga reset.
Sudah, coba kita lihat di sini. Oh, kita belum bikin linknya ya. Di sini kita tambahkan link. Link untuk ke halaman yang ini. Kita ke user list lagi. Misalkan di bawah sini kita bikin anchor tag-nya A, href. Terus di sini kita tutup dulu. Nah, sini tambah data gitu ya. Nah, referensi linknya kemana? Nah, tadi kita udah nge auto load mana ya? Auto load. Nah, auto load yang helper ini URL. Jadi kita bisa pakai fungsi-fungsi si helpernya ini. Salah satu fungsi yang kita pakai di sini adalah kita nggak perlu nulis ini lagi. Nggak perlu nulis yang ininya lagi nih. Localhost tutorial ini nggak perlu kita tulis. Nanti misalnya kalau ini diganti dengan domain, jadi domainnya berubah-berubah, nggak akan perlu kita setting-setting lagi. Caranya di sini pakai base URL. Sini pakai PHP dulu, short tag aja gini. Atau kalau mau gini boleh PHP echo base URL nih dia. Cukup gini. Nah, ingat tadi strukturnya kita pakai index, lalu controllernya, lalu tadi kita bikin ininya nama fungsinya add ya. Kayak gini. Jadi kita copy, taruh di ujung sini. Nih, sininya. Di sini boleh, di dalam sini boleh. Ditambah gini boleh. Tapi saya kasih di sini dulu ya. Di ujung setelah helpernya. Cukup? Nah, ini ada tambah data. Kita klik. Nah, arahnya ke sini. Nah, ini tombol reset nih misalkan ada yang udah auto fill kayak gini, kita reset bisa langsung hilang semua. Oke. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang kurang ngerti ini di back bisa langsung ke sini. Nah, ini mau nambah bisa ke sini. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Masih bisa mengikuti ya? Oke. Kalau masih bisa mengikuti, sekarang kita masukin ke database-nya. Cara masukinnya sebentar. Nah, untuk create-nya kita bikin di controller untuk yang nangkepnya, nangkep aksinya. Jadi ketika kita submit, kita kirim, itu harus ada function tertentu yang ngurus untuk ke modelnya. Nah, biar mudah kita pakai add action. Add action ini input post, jadi semua data yang di sini itu masuk ke variabel input post. Nih, ditangkapnya, nanti kita masukin ke post. Terus kita bikin model untuk insertnya. Insert, ya, segala macam. Lalu kita redirect kembali ke halaman yang list. Sini, user controller. Ini nih pasti selalu list. Apa? Indeksnya. Ini ya. Ini makanya kenapa kita bisa pakai redirect dan set URL itu karena kita pakai helper yang URL tadi. Ya gitu ya. Oke, kita coba. Pertama kita bikin user modelnya dulu. Function sini. Oke. Insert aja biar gampang. Terus data yang mau diinsert apa? Data misalnya di sini. Lalu di sini kita return aja langsung this db oh iya, sebentar ada yang kelewat nggak ya? Enggak kok. This db insert nama ininya apa? Nama tabelnya user sama datanya. Nah, kayak gitu aja. Cukup kok.
Atau kita bisa lihat di sini untuk insert. Nah, bisa begini. Tinggal di insert mana ya? Nah, ini. Kita compile insert. Nah, ini dia. Insert sesuai dengan dokumentasinya, insert my table. My table itu tabelnya, data itu datanya. Nah, datanya kita nggak usah kayak begini karena sudah sesuai nama tabelnya sama datanya. Kayak gitu. Kita tinggal ke controller lagi. Insert ke controller, kita bikin function di sini untuk actionnya atau proses datanya. Function add action, misalkan gitu. Public sini, jangan lupa biar bisa diakses dari mana-mana. Oke, sini kita punya data post di sini. Post. Lalu kita tangkap data yang di submitnya pakai this input post ini itu. Lalu result sini, result query-nya kita tampung di sini. Terus sini modelnya, this user model untuk insert. Insert tadi kita bikin insert ya. Insert. Tinggal masukin post-nya aja. Cukup kita kasih if di sini, kalau dia result-nya true atau berhasil, kita kasih sesuatu nanti atau nanti aja lah ya. Sini kita redirect aja dulu. Redirect terus kasih site URL, lalu sini user controller. Jadi kalau sudah bisa insert ke database, kita arahkan tampilannya kembali ke dari si ininya, dari si formnya ke listnya, ke sininya. Oke, itu caranya redirect. Set URL itu ininya, depannya sampai index. Nah, terus ke controller mana bisa. Atau misalkan kalau mau ke controller terus spesifik di fungsi tertentu, tinggal ini aja. Apa misalnya. Add lagi misalnya kayak gitu. Tapi kita pakai ke indeksnya aja. Indeks itu ke sininya lagi. Kayak gitu ya. Nah, terus default di sininya kita tinggal tambah actionnya ke mana. PHP echo, oh sorry ini tutupnya belum. Base URL gitu, terus sini kasih index.php slash user controller. Tadi fungsinya kan add action. Nah, gitu ya. Sudah ini cukup. Mari kita coba. Sini Cahyo @google.com. Kita submit. Oh, ada yang salah. Oh, call to undefined method. Oh, kayaknya ada yang salah nulis di model. Oh, ini insert itu. Kita refresh, kita continue, masuk Cahyo @google.com. Nah, ini udah berhasil. Datanya udah masuk. Sini. Data yang paling baru itu paling bawah. Lalu coba kita tambahin lagi namanya apa? Paijo @abc.com. Nah, kayak itu. Kita coba lihat sekali lagi. Nah, masuk ya, teman-teman, berhasil. Paijo abc.com. Kalau kita lihat di ininya juga seharusnya sudah masuk. Misalkan kalau teman-teman pakainya ppmadmin, nah sini udah masuk nih. Nah, Paijo, nah, gitu ya.
Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Halo, Pak. Iya. Ini kan saya lihat di PPT ya, Pak. Tapi pas saya apply semua yang di apa namanya? Di PPT-nya, Mhm. diimplementasi ke PSI-nya ini ada error. Bener-bener saya plek-plekan dari yang PPT, Mhm. error yang di user controller, undefined property, user controller, DB. Ini kayak belum di load gitu di user controllernya itu kayak gimana, Pak? Oh, DB. Sempat ke ini kelewatan. Nah, ini coba ke file autoload di sini di config autoload sini. Jangan lupa double check di sini. Di libraries-nya kamu udah nulis database sama session belum? Oke. Nah, itu yang mungkin kelewat. Yang pertama ini database sama session yang di libraries-nya. Di libraries sudah selesai. Yang kedua di helper kamu tulis URL. Di helper kamu tulis URL. Jadi yang pertama database session, yang kedua URL. Oke. Coba ada errornya lagi nggak? Sekarang user list. User list. Kenapa user list? User unable to load the requested file user list.php. Mungkin underscore atau misalnya tidak ada underscore ngaruh kali ya. Ngaruh. Jadi tergantung kamu nulisnya di sini user underscore list. Ketika di user controllernya. Okay. Nah, ini user add atau user list yang kamu load view-nya. Oke, siap. Nah, itu mungkin nggak ketulis kali atau gimana. Iya, terus. Masih, Pak. Oke. Siap. Jadi kalau sudah bisa, ini kita sudah bisa nge-add data. Sini ya, nge-add datanya. Kita bisa nge-add, udah nge-reset, udah. Sekarang kita coba gimana kalau kita mau ngehapus. Nah, ini actionnya biar hidup. Nge-delete-nya. Ini contohnya. Oh ya, satu lagi belum ya, ini. Jadi gimana caranya ketika kita nambah, ketika gini, ada notifikasi bahwa kita tuh ada message lah, ada message untuk oh kita udah berhasil nih nambahnya kayak gitu. Nah, pakainya session set flash data. Flash data ini kayak data yang cuman sekali tampil gitu lah ya, sekali temporary kayak gitu. Caranya gini. Di add action kita kasih gini. This session set flash data. Oke. Session flash data. Nah, variabel yang jadi flash datanya apa? Gampangnya message. Misalkan kalau ini resultnya true harusnya keluarnya. Jadi harusnya ketika berhasil, message-nya apa? Berhasil tambah data, misalkan kayak gitu ya. Nah, kalau nggak berhasil, message-nya apa? Ya tambah aja di sini. Kayak gitu. Message-nya gagal di sini. Gagal tambah data. Kayak gitu ya. Nah, message ini kita tampilin di list. Di list di sini. Nah, misalkan di atasnya sini. Di bawah sini. Kasih di sini, kita tag PHP. Sini. Oke. If si flash datanya nggak empty, tidak kosong, nih. Kita copy di sini. List. Kita tutup dulu aja.
Nah, bukan set lagi tapi flash data. Nah, kalau variabel message di flash datanya nggak kosong, kita tampilin di sini. Kita echo si flash datanya ini. Oh, ininya kurang. Kita kasih H1-nya. Di sini aja. H1. Astagfirullah. H1. H1. Oke. Ini cara nampilinnya gimana? Kasih double quote gini, terus titik. Ininya kita copy. Copy, taruh di antara titiknya, dua titiknya ini. Nah, ini. Kayak gini. Nah, itu cukup. Nah, kita coba lagi, lihat. Kalau kita tambah data, nah ada message-nya, berhasil tambah data. Oh, berhasil nih. Jadi nanti kalau misalkan pakai Bootstrap, kita bisa pakai CSS yang menunjukkan bahwa ini notifikasi berhasil. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita reload lagi, nah si message-nya hilang karena dia temporary message yang sekali tampil, sekali store. Jadi kayak kalau kita di kamera kan ada flash-nya tuh, slap gitu. Nah itu kan cuma sekali muncul ya. Nah itu juga yang konsep yang sama di flash data, session flash data ini, kayak gitu. Jadi cuma sekali tampung untuk sekali tampil, nanti otomatis menghilang gitu. Setelah itu, kayak gitu. Ininya jangan lupa tampil ini mungkin di tutorial nggak saya kasih kayaknya. Agak lupa, ya benar saya nggak kasih di sini. Ini intermezzonya, bisa kasih flash datanya. Kayak ini, nanti cara nampilinnya seperti ini. Dicek dia kalau dia nggak kosong, baru kita tampilin. If not empty, kita tampilkan si message-nya. Kayak gitu ya. Nah, udah ya, kita lanjut ya. Untuk delete-nya. Nah, delete-nya kita bikin dulu di controller untuk delete seperti ini. Nanti juga kasih flash datanya juga. Delete record sukses misalnya, langsung redirect. Nah, ini kan baru controllernya doang. Jangan lupa juga di modelnya. Modelnya kita delete where user ID-nya apa. Baru delete dari tabel mana. Tabel user gitu ya. Nah, ini user model delete, berarti kita manggil si delete yang ada di model. Gitu. Oke. Kita bikin dulu modelnya. Kita mulai dari model. Di sini misalkan di sini function public function delete. Nah, kita lempar user ID-nya di sini, user ID misalkan, atau mau ID aja boleh. Lalu kita cek this db where yang user ID-nya ini. Nah, kalau udah ketemu, kita delete this db delete. Delete-nya dari tabel user, gitu ya. Jadi sudah bikin ininya. Perlu di return nggak? Boleh kalau mau di return, tapi saya tunjukin nggak usah di return juga nggak apa-apa. Sudah, kita baru ke controllernya. Controllernya kita bikin di sini. Public function. Oh, ada. Di sini delete. Biar mudah. Atau hapus, ya gitu boleh. Di sini user ID juga. Baru di sini kita panggil di modelnya. Mau user model delete.
gitu. Nah, kita coba message-nya langsung berhasil aja. Jadi teman-teman bisa custom lagi sendiri ya. Ininya message-nya segala macam, kondisi-kondisinya juga. Berhasil hapus data. Nah, misalnya gitu ya. Oke, sorry. Saya close dulu ininya. Lalu redirect-nya tetap ke user controller. Nah, sudah selesai. Persiapannya di controller sudah. Di modelnya juga sudah. Nah, tinggal kita taruh di link di listnya. Gitu. Caranya pakai tag anchor. A tadi ya. A. Sini kita tutup dulu A. Sini kita tulis delete. Terus referensinya href. Sini. Petik 1 karena di sini petik 2 udah dipakai. Jadi kita pakai petik 1 di sini. Terus kita tulis yang hal yang sama yang ini. Nih. Kayak gini. Paste URL. Kayaknya kita nggak bisa naruh di sini. Jadi kita buka dulu pakai setelah petik 1 kita pakai petik 2 lagi. Jadi buat nutup dia dulu. Ini tutupnya di sini. Kita buka lagi ke sini. Ya. Pakai base URL. Base URL di sini. Baru kita kasih index user controller-nya di sini. Salah. Sini di antara petik 2 sama petik 1 ini. Nah, yang di sini lalu kita lempar nih. Di sini kan tadi saya bilang belum ini. Delete. Di sini kan kalau dari struktur URL-nya di sini controller-nya. Di sini function-nya. Nah, sisanya apa? Di sini kalau kita mau nambahin sisanya bisa variabel yang kita lempar. Contohnya ini kita mau menghapus pakai user ID. Berarti kita tinggal naruh di sini value user ID. User ID itu nama dari kolom yang ada di tabelnya ya. Kayak gitu cukup mungkin. Coba kita lihat linknya sudah aktif. Coba kita hover di sini. Udah. Ini kalau kita lihat di sini di bawah sini ya. Delete-nya ada delete user ID 1, 2, 3 sampai 7. Kayak gitu. Nah, berarti ini linknya sudah benar karena kita untuk delete ya. Nah, kita coba delete, klik. Nah, berhasil hapus data. Oke. Kayak gitu. Cukup. Kayak gitu nih untuk delete-nya cukup. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan kita gimana caranya menghindari supaya ini kan link masih ketika keklik dia langsung kehapus ya. Gimana muncul konfirmasi? Nah, bisa di googling JavaScript confirm from delete gitu. Nah, ini. Caranya tinggal nih. Ketika on click return confirm-nya. Nih. Ketika on click return confirm-nya kita copy aja dari web sini di Stack Overflow ya yang kayak kemarin saya kasih tahu banyak solusi-solusi yang diberikan di Stack Overflow ini karena ini forum. Nah, bisa nih pakai on click sini. Kita cobain sini on click. Di sini dikasih setelah href di sini yang mudah kita kebawain aja kasih on click. Nah, cara ini kan ada yang petik 2 lagi nih ya. Kita kasih slash depannya biar terbacanya bukan tutupnya yang lain. Tutupnya ini jadi tetap ke bawah atau ke yang sini. Gitu. Ini pakai slash di
sebelum petik 2-nya. Jadi biar tetap dianggap string. Udah, kita refresh. Coba kita delete yang John. Nah, muncul. Are you sure you want to delete this item? Nah, muncul. Kalau cancel ya enggak. Tapi kalau kita delete, langsung kita oke, barulah berhasil hapus data. Ya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin teman-teman ada yang kelewatan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita coba untuk update-nya ya. Nah, update-nya. Nah, caranya sama kayak apa namanya, untuk create user, kita bikin edit-nya dulu, edit form-nya, lalu edit action-nya. Itu, edit form-nya, lalu edit action-nya. Setelah itu kita bikin modelnya, fungsi pada modelnya, gitu. Nah, mungkin lebih baik kita harusnya main ke ininya dulu ya, apa namanya, controllernya dulu untuk fungsi editnya ya. Nah, controller usernya kita tambahin lagi nih, wah makin banyak nih. Kita copy aja dari yang add nih, add sama add action, kita rename jadi edit gitu. Sorry, kelebihan. Inilah ya. Nah, ganti jadi edit. Sini jadi edit. Oke. Nah, di sini kita bikin form untuk edit, user edit. Berhasil update, edit. Sini edit, gagal edit. Juga di sini kita pakai namanya misalkan update. Gitu, cukup. Sekarang kita bikin file form untuk user editnya. User editnya di file view-nya. Nah, ini. Kita udah punya form add, pasti ya formnya sama. Jadi kita copy aja. Copy, paste di sini, paste, lalu kita rename. Rename. User update atau user tadi edit ya. User edit. Oke, sini coba kita ganti biar kelihatan. Form edit misalkan gitu. Form edit user gitu. Kita bikin hashtag 50 kali endingnya, bisa hashtag 50. Bisa, Pak. Muhammad Al-Fikri ini mungkin bisa di-mute dulu biar nggak ganggu teman-temannya. Oke. Mungkin sambil ini ya. Apa namanya? Gabung sama teman-temannya di kosan mungkin. Nah, oke, kita balik lagi, kita lihat formnya seperti apa. Misalkan edit. Nah, form editnya udah muncul. Nah, kalau untuk edit kan dia pasti sudah ada data yang aslinya ya. Nah, sebelumnya kita bikin link untuk editnya dulu di sini ya. Di user list-nya berarti user list, view user list yang tabel tadi. Mana ya? Ini. Kita bikin lagi di sini. Samain aja. Taruh di bawah sini. Nah, ini kita ganti aja. Oh ya, ini on click-nya hilangin aja. Karena kan kita nggak butuh konfirmasi. Sini edit gitu. Sini juga edit. Nah, cukup. Muncul. Nah, ini ada dua, edit sama delete. Ketika kita edit, nah muncul ke form edit. Gitu ya. Dari depan sini sudah ngelink ke belakang. Ke formnya. Tinggal masukin datanya dulu ke sini. Caranya gimana?
kita ke model. Kita get dulu detailnya. Kita copy aja dari get all bawah sini. Jadi misalkan bukan get all tapi get detail. Terus ini user ID. Cari user ID berarti where user ID sama dengan user ID. Nah, ini. Nah, karena datanya cuma spesifik satu, kita bisa langsung pakai row di ujungnya. Nah, kayak gini. Get detail user ID, yang user ID-nya ini di tabel user, lalu pakai row karena kita cuma nyari satu data kan ya, cukup pakai row kayak gitu. Sudah, kita call ini nanti dari controllernya dari sini, misalkan data detail gitu, terus this db apa namanya get detail. Nah, detail itu pasti kan di ujung sininya nih. Nah, ada user ID-nya di sini. Nah, user ID-nya biar kita ketangkap di sini, pakai sini. Tulis di sini parameter tambahan di function. Oke, kita ambil di sini juga user ID, lalu kita inject datanya ke dalam ininya, dalam formnya. Sudah kita inject datanya, kita call juga dari DB. Oh, maaf, ini belum user model. Nah, kayak gini. Ini bukan DB, tapi langsung user model. Dan dari user modelnya sudah, ambil get detailnya, yang dimana user ID-nya yang kita akses, kita masukin juga ke dalam inject datanya ke dalam formnya untuk view-nya dia. Tinggal kita taruh di sini. Kemarin untuk default value kita pakai value. Nah, kayak gini ya, value. Tinggal tulis nih, PHP echo tadi apa ininya? Lupa saya, maaf. Oh, ininya detail. Jadi, ya ada yang mau bertanya mungkin? Belum ya? Oke. Langsung detail. Oh ya, silakan. Maaf Pak, kan yang ini apa yang didemokan sama apa yang di PPT ini agak lumayan berbeda nih Pak. Walaupun sebenarnya intinya sama yang bakal didemokan sekarang bakal ada source code misalnya yang lain. Oh ya, nanti saya taruh di Git mungkin ya kalau biar nggak kebingungan ya. Siapa? Nanti saya share link Git-nya di di Google Drive ya, biar teman-teman kalau kebingungan. Memang sengaja saya nggak langsung samakan semua dengan yang di sini, jadi biar teman-teman menyimak apakah ada teman-teman yang menyimak atau enggak sih sebenarnya gitu. Tapi kurang lebih sama apa yang diinikan ya. Cuman mungkin variabel-variabelnya aja ada yang beda. Di sini saya nulisnya user data, saya demokannya misalkan di sini detail. Detail. Nanti saya nulisnya di sini apa? Di sini user data kayak gini. Saya di sini nulisnya langsung pakai echo. Sengaja memang. Biasanya kalau saya ngajar saya pengen tahu siapa aja yang menyimak ya caranya begini. Gitu. Nah, dah kita echo di sini name kan ya. Lanjut ya. Maaf. Di sini bisa copy paste aja. Kalau di sini saya pakai short text sini, nggak usah jadi pakai echo, bisa begitu. Langsung sama dengan di sini. Sini. Ada yang kehapus. Oke, dah. Name cukup. Kita kasih lagi di sini value-nya untuk email. Oke. Password kayaknya nggak perlu ya password, nggak mungkin juga kan ditampilin. Jadi required-nya kita hapus biar kalau dia mau update passwordnya silakan diisi, kalau enggak ya passwordnya tetap yang lama kayak gitu ya. Sudah, coba kita lihat refresh. Nah, sudah sesuai.
Dan ulangi lagi dari depan. Kita mau ngedit Bambang. Oke, Bambang passwordnya ya hanya Bambang yang tahu. Bisa kita edit nanti ya. Kita tinggal bikin actionnya aja. Nah, actionnya ini ganti jadi edit action. Oke, jangan lupa ganti edit action. Nah, untuk editnya, sebelum itu kita harus pakai data tampungan. Misalkan sini update supaya nanti passwordnya itu bisa kita cek apakah dia ada diisi atau enggak gitu ya. Misalnya di sini pakai array. Oh, salah nih. Sini name. Oke, betul. Ini aja apa kita isikan dari post name lalu email. Oke. Nah, baru di sini kita cek nih. If dollar not empty dulu. Si passwordnya nggak empty ya, maksudnya ada isinya, berarti dia mau ganti kan password. Kalau passwordnya enggak kosong, baru kita masukin ke yang mau diupdate. Tulis di sini password. Salah, maaf. Post passwordnya. Oke, sini baru yang di sini kita update sesuai data yang udah kita kasih kondisi. Oke, selesai. Coba kita lihat. Nah, kita mau misalkan ganti Bambang ini jadi Budiono. Nah, at google.com. Nah, kita coba lihat dari sini dulu sebelum. Nah, ini masih Bambang. Kita refresh dulu, masih Bambang nih. Passwordnya pas. Jadi kita ganti pas 1, 2, 3. Submit. Ada yang error, update. Di modelnya errornya model. Kita belum bikin ininya untuk update-nya. Nah, caranya sama seperti delete. Copy aja. Sini kasih update. Lalu sini update. Nah, yang diupdate yang update sini user ID sama datanya. Kurang kayaknya. Data. Nah, kayak gini. Ini datanya. Jadi user mana yang mau diedit? Dicek dulu yang user ID-nya berapa. Lalu update datanya jadi seperti apa. Kayak gitu ya. Sama seperti yang sebelumnya. Controller. Kita lihat dulu. Update-nya ini belum. Kita masukin dari postnya ini. Dollar post. Apa ini namanya? User ID. Nah, berhubung user ID ini di formnya nggak ada, kita tambahin di sini. Kita tambahin satu field yang nggak kelihatan. Di depan itu nggak akan kelihatan. Input type-nya hidden. Nah, ini nggak kelihatan nih. Name-nya user ID. Value-nya ikut di sini. Kita kasih dia user ID sesuai nama yang di database ya. Nah, cukup. Ini kita back. Kita refresh dulu. Kita refresh lagi. Bambang ini kita ganti Budiono @gmail.com. Pas
1, 2, 3. Oke. Kirim lagi. Nah, namanya udah jadi Budiono. Di sini coba kita lihat. Emailnya jadi Budiono, namanya juga Budiono. Passwordnya 1, 2, 3. Sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kayak gitu ya. Tuh, ini gagal edit data nih. Sebentar ya, kita coba cek. Oh, nggak di return ya. Oh, ya oke. Kita belum return. Nah, ini kita return dulu. Return. Oke. Nah, ada kita perbaiki lagi. Kita coba lagi. Misalnya yang Cahyo ini kita ganti. Cahyo 2. Emailnya admin@admin.com. Passwordnya Anu. Nah, Cahyo 2 admin@admin.com, berhasil edit data. Datanya passwordnya sudah berubah jadi Anu. Nah, kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita sudah selesaikan satu siklus CRUD. Grid-nya sudah. Dari grid sini view-nya sudah, read-nya atau view-nya, list-nya, edit-nya sudah, kita bisa edit di sini. Nah, contohnya ini nggak edit ini ya, nggak edit password, kita lihat di sini. Nah, hanya name-nya saja yang berubah. Lalu delete-nya pun sudah, misalnya kita delete, kita pakai konfirmasi supaya tidak terjadi salah klik gitu lah ya, langsung kehapus. Udah pakai konfirmasi. Terus sudah cukup sampai sini gitu ya. Nanti ini saya coba push di Git juga hasil codingannya, jadi biar teman-teman bisa apa ya, bisa cek, atau nanti saya upload zip-nya, zip dari ini mungkin ya, biar lebih mudah. Satu tutorial ini zip-nya saya akan upload di Google Drive yang sama di hari sebelumnya, tinggal dicek saja. Sampai situ ada yang ditanyakan teman-teman Saya mau semua? bertanya, Pak. Ini Oh iya, agak silakan. pemain out of topic sedikit, tapi kalau itu kan saya lihat di database-nya password-nya terlihat gitu ya, Pak. Nah, itu kalau misalnya kita mau nambah enkripsi gitu bisa nggak, Pak? Oh, oke. Pertanyaan bagus. Teknik enkripsinya banyak sebenarnya ya. Mungkin nggak saya contohkan biar kelihatan dulu gitu update datanya. Nah, kalau mau enkripsi, misalkan di encrypt, salah satu enkripsi password yang paling well known atau yang biasa digunakan itu MD5. MD5 PHP coba. Nah, ini MD5 PHP ada fungsinya MD5. Nih, MD5 string, kalau kita coba dia jadi nggak kelihatan. Padahal stringnya hello ya. Nggak kelihatan. Nah, itu bisa tuh. Kita cobain ya. Boleh juga tuh dari siapa tadi, Imam ya kalau nggak salah namanya. Oke. Dari kita langsung masuk ke controllernya aja. Misalkan di sini passwordnya juga yang update ya. Kita kasih MD5. Terus buka tutup kurung. Oke, cukup. Lalu insertnya juga mana ya? Nah, di sini. Salah. Jadi kalau kita samain aja di sini. Kita copy nih. Nah, update passwordnya kita taruh sini. Jadi si postnya itu sebelum di-insert, kita encrypt dulu, baru di-insert. Oke. Coba sekarang kita double check di sini. Ini Budiono, passwordnya 123. Kita update. Budiono edit namanya. Lalu passwordnya jadi 123. Kirim. Berhasil. Coba kita lihat. Nah, passwordnya ini nih udah nggak kebaca. Oke. Nanti apa namanya?
untuk add datanya juga sama. Misalkan sini namanya Hasan, misalkan hasan@gmail.com. Sini passwordnya Hasan. Saya tulis Hasan. Nah, masuk datanya. Seperti ini, hasan@gmail. Tapi ketika di database, oh masih Hasan. Kita ada yang salah. Oh, ininya post harusnya. Salah, maaf ya. Kita coba lagi, delete saja. Post, sudah. Hasan sini. Hasan@gmail.com. Sini Hasan. Submit. Berhasil. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, sudah. Transkripsi. Kayak gitu ya. Bisa pakai MD5. Teman-teman kalau mau pakai MD5. Cuman MD5 itu mudah di-decrypt. Kalau agak yang susah, bisa pakai hash. Hash PHP. Nah, ini hash. Ini banyak. Harus dipelajari lebih lanjut ini. Nah, ini pakai hash gini. Nanti hasilnya seperti ini. Gitu. Teman-teman bisa lihat di manualnya PHP. Ini ada algoritma yang dipakai, ada datanya, segala macam. Ini lebih safe, jadi algoritmanya bisa lebih bagus gitu ya. Berarti Lebih untuk susah. yang Gimana? ngeditnya itu di bagian controllernya ya, Pak? Iya, di bagian controllernya sini. Nah, ini contohnya ya. Pas mau dimasukin ke model, kita update dulu tuh. Value-nya kita encrypt dulu. Yang tadi inputnya di sini password masih standar ya, tulisan sesuai dengan usernya. Kita encrypt dulu, terus kita timpa value-nya di yang array yang passwordnya itu, baru kita update atau kita insert kayak gitu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Ini pertanyaan bagus kok. Saya kira ada yang nggak ngeh gitu. Ternyata ada yang ngeh. Oh, passwordnya kok masih ada yang tertulis sesuai dengan inputan user gitu. Nah, ini bagus. Jadi bisa kita encrypt ya, encrypt dan decrypt juga gitu. Nanti insya Allah besok kita belajar untuk sistem login. Nanti rencananya sebenarnya untuk decryptnya gini tuh yang secara standar kayak gini saya mau kasih tahu besok, cuman ya nggak apa-apa. Jadi besok kita coba autentikasi gimana caranya inputannya nge-match dengan yang si udah terenkripsi kayak gini, kayak gitu ya. Itu juga besok insya Allah kita pelajarin, sama gimana caranya. Sekarang kan seperti ini tampilannya. Nah, kemarin kita udah sedikit belajar tentang Bootstrap. Nah, gimana caranya kita kalau punya template Bootstrap masukin ke sini terus biar sesuai seperti kemarin ya. Sama sedikit layoutingnya sedikit kayak gitu. Jadi biar teman-teman bikin webnya yang bagus gitu. Kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, tuh teman-teman jangan lupa mengisi presensi di link di link yang sudah di-share oleh Pak Kurniawan. Dan nggak apa-apa presensinya masih hari pertama, silakan diisi ya link Saya presensinya. ingin bertanya, Iya, silakan. kalau dalam pembuatan animasi di website itu pakai apa ya? Animasi di website. Ya, Oke. kayak animasi drop down gitu, animasi collapse. Nah, itu bisa pakai Bootstrap kemarin. Gitu. Nah, itu mungkin ini maksudnya interaksi ininya biar enak ya. Coba Maze yang kemarin mana ya? Kita lihat. Nah, kalau kita pakai Bootstrap, sini kita lihat komponennya, drop down-nya seperti ini, tuh, bisa lebih menarik lagi gitu ya, daripada kalau kita pakai yang standar-standar. Nah, di sini navigasinya juga bisa nih kan, seperti ini. Nah, pakainya
pakai UI kit yang sudah bisa kita gunakan kayak gitu, kayak Bootstrap, atau teman-teman kalau pernah dengar Tailwind, Nah, Tailwind kayak ini, Tailwind CSS, ini juga untuk bikin dia lebih cantik dan nanti juga bisa lebih interaktif seperti ini. Nah, bisa bikin seperti ini gitu. Untuk yang mudah, karena Tailwind ini bersifat untuk front end JavaScript, lebih direkomendasikan untuk front end JavaScript atau butuh diinstal seperti ini pakai npm install Tailwind CSS. Nah, ini saya nggak rekomendasikan untuk yang baru belajar gitu. Yang saya rekomendasikan tetap pakai Bootstrap yang saya berikan, atau mau teman-teman cari misalkan template Bootstrap free gitu, Bootstrap 4 misalkan free. Nah, itu bisa. Ini banyak nih contohnya di Creative Team nih. Ada contohnya yang gratisan ya. Nah, ini yang gratisan nih, yang free. Cuman yang Bootstrap, jangan yang Angular, jangan yang React juga. Nih React, karena beda struktur ya. Kayak gitu. Nah, ini kayak gini, bisa kita lihat reviewnya. Nah, tapi biasanya yang gratis itu template-nya kurang komplit nih. Nah, ini kan nggak sebanyak yang saya kasih kemarin. Yang ini komponennya nggak lengkap. Biasanya kalau mau lengkap ya bayar gitu. Nah, makanya saya carikan yang gratis tapi lengkap. Jadi teman-teman kalau memang nanti di tugas besarnya atau pengmasnya butuh komponen-komponen yang cukup lengkap, nah saya sudah bantu sediakan dari sisi template-nya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja kayak gitu. Ya, sini layoutnya sudah gini, form editor pakai yang misalkan kalau teman-teman mau ada begininya atau bisa pakai CK editor atau Quill atau Summernote, bisa tinggal kreasi teman-teman aja nanti kayak gitu. Terus nanti table-nya juga lebih interaktif sebenarnya pakai data table. Ini kan table standar ya. Kita gimana kalau table standar kan nggak ada nih kalau misalnya datanya panjang ke bawah banyak nih misalkan 1000. Berarti kita nggak skor 1000. Kalau mau lihat kan nggak mungkin juga. Nah, kita harus bikin pagination atau halaman-halaman ya. Nah, tapi kalau pakai data table itu sudah secara otomatis dibikin pakai JavaScript. Tinggal pakai aja ini. Tuh, seperti ini. Nah, menarik kan? Itu. Nah, ini saya sudah coba bantu sediakan, nanti teman-teman insya Allah bisa dipergunakan template-nya. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing nyari template yang yang lengkap yang di mana nih gitu. Ya udah, pakai aja yang ini sudah saya carikan, bantu. Jadi kayak misalkan nih autentikasi login, ya sudah tinggal pakai aja, tinggal ini aja implementasi di codingan kode igniternya aja kayak gitu. Begitu, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ah, ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ini Kalau ya gimana? template measure-nya didapat dari mana ya Kak? Kamu bisa cek linknya di pertemuan pertama. Coba sebentar saya lihat ya pertemuan pertama. Nah, di sini ada saya cantumkan kok link template-nya di agak terakhir kalau nggak salah. Nah, ini dia. Nih, download di sini di GitHub-nya. Kalau teman-teman bisa buka GitHub-nya, nanti untuk download-nya di sini di bagian code, download zip. Kalau mau zip, kalau mau di-clone dari Git-nya silahkan. Jadi kalau kita clone Git-nya, kalau ada perubahan kita bisa dapat perubahannya kayak gitu. Nggak usah download lagi. Kayak gitu. Ada lagi? Ah, baik Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin terakhir saya mau ngasih exercise lagi untuk besok. Kan ini udah bisa ya. Bisa create, update, delete. Nah, coba kan kemarin kita udah bikin form add a product ya untuk produk. Nah, di PPT yang saya share di
Google Drive, silakan lihat, silakan bikin tabel baru dengan nama produk, lalu bikin listnya tabel kayak tadi aja, picture-nya nggak usah, langsung aja nama, deskripsi, harga, lalu bikin tabelnya, produknya, update, delete-nya. Nanti saya coba lihat apa namanya hasilnya, teman-teman kalau ada yang berhasil bisa diperlihatkan besok gitu. Jadi ngasih tahu ke teman-temannya, oh saya sudah selesai dan kendalanya, mostly kendala yang dialamin apa gitu ya. Berhubung sudah azan, saya kembalikan ke Pak Kurniawan selaku MC. Silakan Pak. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita Thank you. tutup pertemuan kita pada hari ini, kita dokumentasi dulu ya untuk hari ini. Mohon semuanya open cam. Oke, semuanya mohon open cam. Kita dokumentasi dulu. Ya tadi ya yang masih bertanya ini presensinya masih tanggal 4 September ya, nggak apa-apa, diisi aja ya. Diisi aja. Ya, ini masih menunggu yang lain ya, open cam.